Rencana Anies Baswedan ini bertemu Prabowo menjelang Pilgub Jakarta. Polisi amankan selebgram untuk promosikan judi online. RSUD Dr. Sudarso siap melayani radioterapi pasien kanker. Perlengkapan sekolah mulai diburu di pasar ASMK. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Wira. Wow, luar biasa ya. Oren-oren nih kita serasi ya kan. tinggal Keren ditusuk sih. gitu Ini kan. krem-krem loh. Iya, ini kan Gimana oren, sih kan aku Anda? baunya Oh ya, pakai kita jangan krem. berdebat di sini lah. Ya, kita kan ini bukan debat capres. Tolonglah, kita di sini akan menghibur para pemirsa di rumah seperti itu. Ngapain Ya. kita debat-debat ya kan? Kita akan mengawal pagi Anda, semoga saja pada pagi hari ini Anda selalu dalam kondisi yang semangat, dan selamat pagi juga bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Simpo TV. Betul. Anda menyaksikan Menyapa Pagi. Belakangan ini sedang ramai sekali diperbincangkan tentang kebutuhan perlengkapan anak sekolah Ya, yang memang ini lagi sudah banyak sangat di sekali depan yang berburu mata, ya Wira dan juga begitu pemirsa kan. ya. Tapi juga ada berita-berita menarik lainnya, salah satunya adalah Anies Baswedan yang Kenapa? katanya akan bertemu dengan Prabowo Subianto. Wow, ini kira-kira kapan sih Ini ada tanda-tanda apa sih sebenarnya? Ada tanda apa ya? Silaturahmi lah ya. Menurut saya sih ada tanda-tanda apa sih? Silaturahmi Wira, Silaturahmi tenang itu aja. tentang Tapi apa? kalau misalnya kalau dari Prabowo Subianto kan siapapun yang akan datang dirinya sangat terbuka. Wah, luar biasa sekali ya, kusnuzon sekali Festi ya. Luar Dan biasa. kami juga masih menghadirkan berbagai berita yang kami himpun dari berbagai daerah di Indonesia. Inilah Menyapa Pagi, saya Wira Ananta. Dan saya Festi Rahmadi, ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Berita pertama kami awali dari Partai Amanat Nasional PAN yang turut merespon keputusan PKS mengusung pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024. Dan menurut PAN, dinamika Pilkada Jakarta masih sangat cair sehingga diyakini masih banyak tawar-menawar dari setiap partai politik. Cair? Apanya yang cair? Itu dia. Ketua DPW PAN DKI, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, menilai peta politik Pilkada Jakarta 2024 masih sangat cair. Meskipun PKS kini telah resmi mengusung Anies Sohibul sebagai pasangan di Pilgub Jakarta 2024, Eko meyakini cairnya suasana peta politik di Pilkada Jakarta berkaitan dengan persoalan koalisi yang sedang dibangun oleh masing-masing partai politik. Sehingga menurutnya kepastian pencalonan di Pilkada Jakarta baru akan terlihat pada bulan Agustus hingga September. Sementara itu, PAN sendiri sudah mantap mencalonkan kadernya yakni Zita Anzani sebagai calon wakil gubernur dari PAN untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Iya, jadi kalau saya lihat kan itu, kemarin saya udah bilang bahwa kondisinya masih cair banget untuk Pilkada DKI Jakarta gitu ya. Bahwa PKS mengajukan Mas Sohibul tiba-tiba akhirnya menjadi wakilnya gitu ya. Ya artinya masih banyak posisi tawar-menawar, bargaining dan sebagainya. Itu satu. Lalu yang kedua adalah kaitan dengan masalah kubu siapa masuk ke kubu siapa dan sebagainya. Saya meyakinkan gitu ya bahwa nanti baru bulan Agustus September bahkan terakhir sama halnya pada saat memunculkan periode yang lalu juga demikian kan. Saat terakhir baru petanya kelihatan gitu ya. Tetapi kami dari Partai Amanat Nasional sudah fix untuk DPW-nya ya, untuk DPW-nya mengajukan Mbak Zita Anzani gitu ya sebagai tokoh muda yang akan mendampingi. Jadi mendampingi artinya kami sadar diri ya bahwa posisi kami itu di sana adalah hanya mendapatkan 10 kursi DPRD, walaupun ada peningkatan tetapi tidak signifikan dengan kursi untuk menempatkan pasangan untuk menjadi gubernur. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Ya, Festi ini bersiap menghadapi Pilkada pada November mendatang. PDI Perjuangan akan membuka peluang bagi kader internalnya untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan sejumlah kadernya memiliki potensi yang menonjol untuk bersaing di Jakarta. Wah, apa yang menonjol? Potensinya?
Saat ditanya mengenai siapa kader internalnya yang berpotensi maju di Pilkada Jakarta, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan bahwa dirinya belum bisa menyebutkan nama-nama tersebut. Meski begitu, Puan mengklaim banyak kadernya yang menonjol dan siap bertarung di Pilkada Jakarta. Puan juga mengungkapkan partainya hingga kini belum mengeluarkan surat rekomendasi kepada calon yang akan diusung di Pilkada Jakarta, lantaran pihaknya masih melakukan komunikasi ke sejumlah partai. Banyak nama yang menonjol, tapi belum bisa dikeluarin. Mbak, tapi rekomendasi terakhir dari PDIP itu kapan paling lambat keluar gitu, Mbak? Kan Untuk belum. semuanya. Pendaftarannya kan masih Agustus, jadi masih ada waktu. Kita tunggu aja, yang pasti komunikasi tetap kita lakukan. Semua partai Juli nggak, Mbak? Juli paling terakhir untuk bisa cepet-cepet. Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga menyampaikan partainya akan memprioritaskan kader internalnya untuk maju di Pilkada Jakarta. Namun demikian, PDI Perjuangan juga tidak menutup kemungkinan akan membuka ruang bagi sejumlah nama tokoh yang berada di luar internal partai. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkyado, Sinpo TV melaporkan. Dan kabar selanjutnya, ada kabar dari PKS di mana baru-baru ini PKS mengumumkan duet Anies Baswedan dan Sohibul Iman untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Dan hal itu langsung direspon oleh Wasekjen PKB Saiful Huda yang mengatakan bahwa partainya belum pasti mendukung Anies usai keputusan PKS. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Saiful Huda mengatakan PKB belum tentu mendukung mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini mengingat adanya duet Anies Sohibul untuk maju di Jakarta. Huda menyampaikan bahwa dirinya belum mengetahui apakah pasangan Anies Sohibul yang dideklarasikan oleh PKS akan menurunkan minat PKB dalam mengusung Anies ataukah tidak. Yang pasti menurutnya, PKB Pusat masih akan mengurus rekomendasi dari DPW PKB Jakarta untuk mengusulkan Anies Baswedan. Ya, saya belum tahu ya apakah itu berefek atau tidak. Tapi yang pasti di luar manuver PKS ini, PKB masih concern ngurus dan mensimulasikan figur Mas Anies yang kebetulan sudah direkomendasikan oleh teman-teman DPW PKB Jakarta. Kami belum pasti mendukung Mas Anies, jadi kita tunggu aja. Tapi soal poros ketiga. Dari Jakarta, Sele Siregar, Dava Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Ya, Wira dan juga pemirsa ya, kalau misalnya kita melihat ya awalnya kan PKB ini kan pertama kali mengusung atau mendeklarasikan Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta seperti itu ya, dan juga dari PKS sendiri sangat menghargai keputusan dari PKB yang udah mendeklarasikan dari Anies Baswedan seperti itu. Dan ternyata ini ada kabar-kabar lagi nih ya, ternyata akan dipasangkan dengan Sohibul Iman, tapi katanya kalau misalnya hal ini terjadi ini tidak mungkin dipasangkan katanya karena kan kalau misalnya kita melihat nih nantinya juga akan mempengaruhi pada partai politiknya seperti itu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Tapi kalau misalnya kita melihat ya, selain itu juga kan sebelumnya dari PDI Perjuangan juga menilai bahwa kalau misalnya Anies Baswedan berpasangan dengan Ahok juga kemungkinan ini tidak bisa berpeluang karena 0,0001% seperti itu. Kenapa sih? Tapi memang ini yang menjadi catatan yang mudah-mudahan bisa diperhatikan lagi sama partai-partai pengusung seperti itu ya. Baik dari sisi Anies Baswedan ataupun Sohibul Iman gitu yang mudah-mudahan bisa membangun DKI Jakarta jauh lebih bagus lagi. Betul. Begitu kan. Ya walaupun mungkin banyak orang yang mungkin masih mempertanyakan. Kita optimis aja ya siapapun yang akan memimpin DKI Jakarta. Husnuzon. Oke. Dari PKB, dari PKS kita beralih ke Gerindra. Ini menganggap keputusan PKS mengusung pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta belum final. Dan menurut Gerindra, deklarasi yang dilakukan oleh PKS untuk mengusung kandidatnya secara mandiri belum memenuhi syarat pencalonan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan, setiap partai pasti akan kalah jika mengusung calon kandidatnya sendiri tanpa dukungan dari koalisi partai lain. Menurut Habib, dalam dunia politik, kerjasama atau koalisi antar partai sangat dibutuhkan dan merupakan keniscayaan. Oleh karenanya, mengenai Pilkada 2024, Gerindra pun masih berupaya membuka komunikasi semaksimal mungkin dengan partai lain, sehingga potensi Gerindra untuk mendukung partai lain masih terbuka. Kita nggak mau berandai-andai ya, karena kan memang sekarang sebetulnya deklarasi PKS kemarin kan belum memenuhi kuota untuk pencalonan, sehingga kita belum kita hitung sebagai paslon, ya yang definitif Pak Anies dan Pak Sohibul tersebut ya. Jadi sulit kalau untuk memetakan, masih sulit. Apakah akan ada partai lain yang bergabung atau tidak? Tapi kalau Partai Gerindra ya
untuk Jakarta kita berupaya semaksimal mungkin membangun komunikasi terutama dengan partai-partai koalisi Indonesia Maju ya, dan juga dengan partai-partai di luarnya. Terus ini kita intensifkan, kan waktunya semakin lama semakin dekat nih ya, jadi nggak bisa berlama-lama juga yang seperti ini, harus segera muncul nama gitu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa PKB Syaiful Huda angkat bicara soal keputusan PKS yang secara resmi mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai Cagup dan Cawagup di Pilkada Jakarta 2024. Menurut Huda, keputusan tersebut blunder karena menutup pintu bagi partai lain untuk berkoalisi. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Syaiful Huda menilai keputusan PKS mengusung Anies Baswedan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilgub Jakarta 2024 adalah sebuah blunder. Huda mengatakan keputusan mengusung Anies Sohibul justru akan memperkecil peluang partai lain untuk bekerja sama dengan PKS. Terlebih adanya potensi PKS menemui jalan buntu untuk mendapatkan koalisi jika tetap mengusung Anies Sohibul. Meski demikian, ia belum memastikan apakah keputusan PKS akan berdampak pada PKB yang sebelumnya sudah lebih dulu memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Bacagup Jakarta. Ya saya melihatnya memang yang pertama ini kegamangan ya. Kegamangan teman-teman PKS internal yang semestinya ini konsumsi internal PKS sendiri lah, tapi terpublis karena saya nggak tahu persis, karena yang pertama kan pengumuman Mas Sohibul Iman saja dikoreksi 2 hari berikutnya oleh Presiden PKS. Itu artinya ada kegamangan, ada komunikasi publiknya yang mungkin dianggap salah dan perlu dikoreksi. Dan problem ikutannya adalah lalu langsung memasangkan antara pasangan Mas Anies dan Mas Sohibul Iman. Di mata saya sih blunder menurut saya. Itu yang saya sebut komunikasi politik yang semacam ini akan menutup pintu partai-partai lain untuk bisa bermitra dan membangun poros koalisi ini. Keputusan PKS mengusung Anies Sohibul sebelumnya secara resmi diumumkan Presiden PKS Ahmad Syahiku dalam acara pembekalan bagi calon anggota Dewan Terpilih DPR RI dan DPRD Provinsi se-Indonesia pada Selasa 25 Juni 2024. Dari Jakarta, Seli Siregar, Dava Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Ya kan, katanya kalau misalnya nantinya Sohibul dan juga Anies Baswedan ini akan berpasangan, ini akan menutup kemungkinan partai lainnya untuk berkoalisi tidak akan mau gitu. Tapi ini mengapa bisa seperti itulah, kita nanti akan nantikan ya seperti apa nanti ke depannya. Kita ya masih menantikan dan mudah-mudahan siapapun hasil pemenangnya nantinya itu bisa yang terbaik untuk Jakarta. Tapi sekali lagi yang kita harapkan ya, kalaupun memang ini adalah keputusan yang ngeblunder, mudah-mudahan ini bisa di-clearkan, bisa dijelaskan. Karena sekali lagi Jakarta bukan hanya butuh janji-janji tapi butuh bukti. Butuh yang pasti-pasti aja lah ya. Butuh yang pasti-pasti kalau katanya si Festi ya. Oke, jelang Pilkada serentak 2024 mencuat wacana pertemuan Anies Baswedan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ada apa ya? Dan keinginan itu disampaikan Anies Baswedan di hadapan wartawan. Lantas seberapa besar kemungkinan keduanya bertemu? Menjelang kontestasi Pilkada serentak pada bulan November mendatang, mencuat keinginan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang ingin bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kala di Pilpres tak menyurutkan niat Anies untuk ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Anies akhir-akhir ini tengah gencar melakukan komunikasi dengan berbagai partai politik. Rencana pertemuan keduanya dimulai dengan pernyataan Anies soal peluang bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Merespon hal itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku pihaknya belum mengetahui rencana Anies Baswedan. Selain itu, Muzani juga belum menerima surat atau undangan dari Anies mengenai permintaan untuk bertemu dengan Prabowo. Meski demikian, Muzani mengatakan pihaknya terbuka jika ada pihak yang ingin bertemu dengan Prabowo Subianto. Terlebih, menurutnya Prabowo selalu membuka peluang untuk berdiskusi dengan siapapun. Meski pernah menjadi lawan politik di Pilpres, Prabowo dipastikan terbuka peluang untuk berdiskusi dengan siapapun. Perihal apa yang akan dibahas oleh Anies saat bertemu dengan Prabowo,
Muzani mengaku tidak mengetahuinya. Saya tidak tahu kalau Mas Anies minta waktu untuk ketemu dengan Pak Prabowo. Tadi sebelum ke sini, saya terlambat karena bertemu dengan Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo tidak bercerita bahwa ada kehendak atau keinginan dari Mas Anies untuk bertemu kepada beliau. Dan sampai sekarang juga belum ada Pak Anies untuk ketemu saya. Pak, kalau itu beneran ada Pak Anies untuk membuka pintu kepada Pak Prabowo, apakah Pak Prabowo akan membuka pintu untuk Pak Prabowo tidak punya halangan untuk bertemu dengan siapapun. Selama ini Pak Prabowo bertemu dengan orang yang berbeda pilihan, berbeda pandangan, bahkan berbeda politik. Beliau merasa bahwa semua pemimpin adalah orang-orang yang memiliki potensi, dan karena itu Pak Prabowo tidak punya halangan untuk bertemu dengan siapapun. Wacana Anies Baswedan yang ingin bertemu dengan Prabowo Subianto mencuat jelang Pilgub Jakarta 2024. Anies memberi sinyal ingin bertemu dengan Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto untuk bertukar pikiran. Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon meyakini Prabowo akan terbuka dan membuka komunikasi politik dengan semua tokoh. Hal ini mengingat sosok Prabowo yang ingin seluruh instrumen bersatu demi kemajuan bangsa. Partai Demokrat sendiri ikut menyambut baik setiap silaturahmi dan komunikasi politik yang terjalin demi menuju cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Pak Prabowo itu membuka komunikasi politik dan silaturahmi dengan semua tokoh. Dan ini adalah sifat kebaikannya Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo ingin bahwa seluruh instrumen, seluruh para tokoh ini bersatu. Karena diyakini dengan persatuan dan kesatuan inilah negara ini akan bisa maju, bahkan punya cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Itu kan dinyatakan dalam setiap kali Pak Prabowo pidato, bahwa nilai-nilai persatuan, kesatuan itu menjadi hal utama bagi pembangunan bangsa. Oleh karenanya ya kita harus menyambut baik setiap silaturahmi, komunikasi politik dengan tokoh siapapun. Itulah sifat kebaikan dari Pak Prabowo. Usai kalah dalam pertarungan Pilpres 2024, nama Anies Baswedan digadang-gadang akan maju dalam Pilgub Jakarta. Rencana pertemuan dengan Prabowo diyakini oleh sejumlah kalangan bentuk Anies untuk meminta dukungan dari kubu Prabowo. Pertemuan kedua tokoh ini juga turut mendapatkan respon dari masyarakat. Lalu, bagaimana tanggapan warga Jakarta terkait keinginan Anies Baswedan untuk bertemu dengan Prabowo Subianto? pengen berkuasa aja, haus kekuasaan lah. Sebenarnya itu tujuannya. Kalau untuk mimpin DKI yang satu periode aja juga nggak ada hasilnya. Kira-kira Bapak setuju nggak kalau Anies bakal maju lagi sebagai gubernur Jakarta? Kalau maju silahkan, tapi ya kepilih apa enggak gitu loh. Karena orang udah tahu kan, rakyat Jakarta juga udah tahu. Saya sendiri masalahnya penduduk Jakarta. Jadi tahu program Anies itu kayak apa, berjalan yang gimana, juga nggak pernah dengar gitu yang berhasil dijalankan waktu jadi gubernur. Dia ingin mendapat dukungan aja, nanti kalau udah dapat dukungan juga nggak peduli lagi sama yang diajak gitu. Kalau menurut saya kayak gitu. Ya kalau saya sih, menurut saya ya nggak usah lah. Itu kayak orang udah nggak jadi kok mau naik lagi. Terlalu ambisius sih menurut saya gitu. Ya saran saya ya kasih yang lain aja lah. Nanti next 5 tahun 10 tahun barulah boleh nyalon lagi. Gitu. Kira-kira Bang setuju nggak sih Bang kalau Anies bakal nyalon lagi di Jakarta? Kalau saya sih nggak setuju ya. Lagian juga kemarin di DKI menurut saya sebagai warga DKI juga nggak ada perubahan berarti sih menurut saya. Gitu sih. Hanya meneruskan yang kemarin-kemarin aja itu dia. Nggak ada program berartinya sih menurut saya. Gitu sih. Nggak berasa lah. Kalau itu ya itu sih politik ya terserah lah kalau itu. Mungkin mereka mau koalisi atau bangun kekuasaan baru. Selama hal positifnya banyak nggak masalah. Gitu. Tapi kalau masih mengarah ke arah haus kekuasaan ya janganlah gitu. Tahu diri gitu sih menurut saya. Ya mungkin kegagalan dalam politik Indonesia tidak ada calon yang lain ya. Mungkin cuma calon itu saja ya. Jadi masyarakat dibikin bosen kalau kayak gitu. Jadi mungkin cari alternatif lain lah selain Anies, karena
publik sudah capek kalau cuman mengurusin cuman pertarungan yang sekiranya belum ada program-program baru dan sebagainya kayak gitu. Ya. Bapak setuju nggak sih kalau Anies bakalan maju lagi di Gubernur Jakarta? 100% saya nggak setuju. Ya, namanya politik Indonesia. Kalau orang Jawa bilang pagi tempe sore dele. Ya, jadi nggak ada yang bisa dipegang sekarang ini. Jadi kita memang harus cari figur yang memang benar-benar orangnya capable, yang bisa membangun Jakarta ini lebih baik lagi. Lantas, pertemuan dua tokoh yang pernah menjadi lawan politik ini akankah terjadi? Dari Jakarta, redaksi Simpo TV melaporkan. Anies Baswedan ingin bertemu dengan Prabowo Subianto ketika diwawancarai oleh salah satu televisi ya, seperti itu. Kalau misalnya kita melihat dari Anies Baswedan yang sangat kekeh nih ingin bertemu Prabowo Subianto sebelum jelang Pilkada serentak 2024 ya, bahkan ini banyak sekali mencuat komentar, bahkan dari Demokrat sendiri pun berkomentar, dari Ahmad Hairun juga yang mengatakan bahwa segala sesuatu terkait dengan silaturahmi politik ini harus terbuka dengan Cair baik, lah ya intinya. seperti itu gitu. Karena kan kalau misalnya kita melihat dari sosok Prabowo Subianto juga memiliki sifat yang sangat baik untuk menemui siapapun gitu. Nah, ini yang juga kita harus perhatikan, kira-kira apakah diskusi yang akan dilakukan oleh Prabowo dan juga Anies terkait pertemuan ini, dan apakah nanti ada ya political win yang diharapkan seperti itu, atau dukungan-dukungan dalam bentuk lain seperti itu ya Kenapa, kan? Sasti? Karena kalau kita melihat dari beberapa komentar dari masyarakat juga banyak sekali pro dan kontranya ya. Emang Salah iya? satunya banyak sekali kontranya loh seperti itu. Karena kalau misalnya kita melihat daripada saat debat capres kemarin gitu kan ya, dari Anies Baswedan itu sangat banyak sekali menyerang Prabowo Subianto studio ya. mendadak Nggak apa-apa panas lah. ya. Sebelumnya menyerang, kita sekarang jadi sayang lah ya. Oke, kita balik setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Simpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Simpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Simpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Simpo TV. Terima kasih Anda masih bersama-sama kami dalam program Menyapa Pagi Sinpo TV. Selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Betul sekali. Dan pemirsa, ini ada informasi lainnya ya, di Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris Komjen Pol Riko Amelza Daniel mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2023 hingga Juni 2024 tidak ada satupun terjadi serangan terorisme di Indonesia. Ya, menurut Riko hal ini tidak luput dari kerja Densus 88 Polri yang bersama TNI yang selalu berusaha menjaga keamanan negara. Ditemui usai melakukan rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Riko Amelza Daniel melaporkan bahwa tidak ada serangan terorisme sejak tahun 2023 hingga saat ini. Riko mengatakan,
Keberhasilan penanggulangan terorisme tersebut berkat penegakan hukum yang masif dan efektif oleh Densus 88 Polri bersama TNI. Selain itu, kondisi tersebut membuat Indeks Terorisme Global atau Global Terrorisme Index atau GTI Indonesia semakin baik. Namun Riko meminta agar hal ini tidak membuat semua pihak menjadi lengah. Kemudian sampai dengan 2024 ini, alhamdulillah Indonesia tidak ada satupun serangan teror sepanjang 2023 sampai dengan hari ini, dunia tidak ada satupun aksi teror terbuka, zero terrorist attack. Ini kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita mengucapkan terima kasih kepada Densus 88 Polri, kepada TNI dan seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendukung proses penegakan hukum yang efektif, penegakan hukum yang masif, ya, sehingga alhamdulillah sampai dengan hari ini tidak ada serangan. Namun demikian, kalau kita berbicara dalam teori gunung es, kita nggak boleh cepat puas diri, kita harus tetap waspada. Ya. Dari Jakarta, Sally Siregar, Dava Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Wow, ini keren banget sih. Ini harapan kita semua ya. Kalau misalnya kita melihat, kita berdua juga bukan hanya kita ya, tapi seluruh Indonesia sangat mengapresiasi kerja dari Densus 88 yang saat ini di 2023 hingga 2024 ini tidak ada terjadinya teroris seperti itu ya. Tapi mungkin hacker-hacker di luar sana masih banyak nih, Wira. Data-data masih banyak yang hilang seperti itu, seperti kayak data-data KTP gitu kan ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya Indonesia ini bisa jauh lebih baik lagi. Densus 88 juga bisa lebih maju lagi seperti itu ya. Luar biasa, Festi. Terima kasih sudah mewakili saya. Kita geser ke informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ini mengungkapkan pemerintah tengah berencana melakukan ekspor durian ke Tiongkok. Tak tanggung-tanggung, rencana investasi ekspor itu mencapai 7 hingga 8 miliar US dollar Amerika Serikat. Rencana ini diungkapkan Menko Marves melalui unggahan video di sosial media Instagram resminya @luhut.panjaitan pada Selasa 25 Juni 2024. Sebelumnya Luhut berkunjung ke Tiongkok 2 pekan lalu untuk mendorong implementasi beberapa proyek kerjasama antara kedua negara mitra Indonesia dan Tiongkok. Salah satu yang dibahas adalah rencana ekspor durian Tiongkok yang nilainya diklaim mencapai 7 hingga 8 miliar dolar Amerika Serikat. Luhut menyampaikan bisa dibayangkan bila satu kabupaten di Indonesia misal berpenduduk 80.000 hingga 100.000 jiwa bisa ekspor 100 juta dolar Amerika Serikat durian ke Tiongkok per tahunnya. Maka kabupaten tersebut akan mendapatkan pemasukan sekitar 1,5 triliun rupiah. Orang mungkin pada aneh soal durian 7-8 miliar dolar mereka impor. Dan kalau Anda bayangkan satu area di Indonesia, kabupaten misalnya, penduduknya cuma 80.000, 100.000, impor 100 juta dolar durian ke Tiongkok per tahun, itu kan 1,5 triliun. Dan itu juga membuat pemerataan ekonomi juga. Jadi jangan dianggap enteng. Nah, makanya kerjasamanya ini betul-betul kita buat dengan BJI untuk research sehingga betul-betul durian itu bisa durian yang bagus. Lebih lanjut, Luhut menjelaskan bahwa durian tersebut sudah mulai ditanam di Humbang Hasundutan, lalu kemudian di Fak-Fak Barat, begitupun nanti di Palu, serta beberapa tempat yang dianggap sesuai dan duriannya bagus. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Oke pemirsa, kita geser ke informasi lainnya. Kementerian Kesehatan menyediakan fasilitas pengobatan radioterapi untuk pasien kanker di RSUD Dr. Sudarso, Kalimantan Barat, Pontianak. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu lagi untuk melakukan pengobatan di luar negeri. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono melakukan kunjungan ke RSUD Dr. Sudarso di Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah sakit ini merupakan salah satu rumah sakit yang mendapatkan bantuan LINEX atau program bantuan pendanaan yang dikelola oleh pemerintah. Dante Saxono Harbuwono juga menyebut sebelumnya masyarakat di Kalimantan Barat melakukan pengobatan ke luar negeri seperti ke Panang dan ke Sarawak untuk mendapatkan pengobatan radioterapi. Namun dengan tersedianya fasilitas kesehatan di RSUD Dr. Sudarso yang terintegrasi untuk pelayanan kanker, mulai dari kehadiran dokter kanker hingga dilengkapi dengan fasilitas alat kemoterapi secara lengkap. RSUD Dr. Sudarso turut menyediakan pelayanan terhadap masyarakat pengguna BPJS, penyelenggara jaminan sosial untuk memudahkan masyarakat Kalimantan Barat dalam melakukan pengobatan tanpa harus ke luar negeri. Lebih lanjut, Dante menambahkan RSUD Dr. Sudarso telah berhasil melakukan operasi jantung terbuka. Ini menandakan ketersediaan peralatan pendukung operasi jantung telah tersedia, seperti alat scan hingga katerisasi. Hari ini saya mengunjungi Rumah Sakit Dr. Sudarso di Kalimantan Barat, Pontianak. Ini salah satu rumah sakit yang mendapatkan bantuan LINEX. Seperti kita lihat di belakang ini,
Alat ini sebenarnya dapat digunakan secara maksimal untuk penduduk di Kalimantan Barat yang selama ini berobat ke luar negeri, ke Kucing, ke Sarawak, ke Pineng, dan sebagainya untuk menjalani proses radioterapi. Dengan menggunakan alat yang sudah kami sediakan dan diberikan oleh Kementerian Kesehatan, maka diharapkan tidak perlu lagi berobat ke luar negeri. Karena fasilitas kesehatan yang terintegrasi untuk pelayanan kanker sudah tersedia di sini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Suka senang banget kalau misalnya produk-produk Indonesia ini bisa mendunia di mana-mana seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya kita melihat durian ini salah satu makanan atau buah-buahan favorit aku loh, Wira. Kamu Iya suka kan? durian Iya. kan? Bukan udah keren ya? Durian yang apa sih jenisnya? Iya, banyak sekali durian montong kalau misalnya aku suka ya. Itu kan Gede ya? dagingnya gede banget. Ini juga mencapai investasinya Bergerigi itu 7 kan, hingga tajam. 8 miliar US dollar Amerika. Wow, ini keren banget loh. Tapi Apanya yang keren? Iya. Dagingnya kan ya. Iya, semuanya dong. Nilainya itu adalah Nilai ekspornya keren juga banget. tinggi seperti itu. Dan juga tadi juga ada berita terakhir dari segmen 3 tadi ya, bahwa rumah sakit. ya rumah agar sakit ini masyarakat. banyak sekali pelayanan-pelayanan yang terbaik. Jadi kita tidak perlu lagi untuk keluar negeri, ya kan, Emang menghemat iya biaya. Pesti? Bukannya kamu kemarin baru aja ke Bangkok ya? Ah, nggak jadi kan? Bahas-bahas terus. Oke, kita bakal balik setelah satu ini tetap bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Yang buat Anda yang baru saja bergabung bersama Apa, kami ya. Pesti? Biasanya kamu yang suka nyamber, Wira. Aku ngasih kesempatan buat kamu gitu kan Aku ya. tuh pagi hari ini tuh berangkat jam 2 pagi, Fes. Di Jakarta Utara, di Kelapa Gading kan hujan deras banget. Iya. Jadi aku tuh masih nge-lag ceritanya. Oh alah, Ceritanya ya pokoknya nih. bagi Anda yang baru saja bergabung, kita doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat terus Nah, ya. kalau yang lagi sakit, Mudah-mudahan cepat sembuh. nah Kenapa itu ini dia. jadi kayak mendikte ya? Ya udah, gini kita punya kabar dari Menko Polhukam Hadi Cahyanto yang menyatakan judi online judul sudah merambah ke seluruh profesi termasuk wartawan. Waduh. Wow, dirinya juga mengungkapkan data yang didapat dari PPATK. Hal ini disampaikan Menko Polhukam Hadi Cahyanto usai rapat koordinasi pengarahan tentang pemberantasan perjudian online yang diselenggarakan di kantor Kemenko PMK Jakarta Pusat pada Selasa 25 Juni 2024. Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam membeberkan bahwa permasalahan judi online sudah merambah ke semua profesi, salah satunya profesi wartawan. Menurutnya dari data PPATK terdapat 164 orang yang terlibat judi online lengkap dengan nama dan alamatnya. Bahkan transaksinya mencapai miliaran rupiah. Judi online itu sudah merambah ke seluruh profesi. Saya ambil contoh saja yang di depan saya ini. Bahwa profesi wartawan, ya, ini wartawan. Ya, itu ada 164 orang ya berdasarkan data dari PPATK. Dan transaksinya itu sampai dengan 6.899. Jumlah uangnya 1.477.160.821. Dan siapa-siapa namanya juga ada. Ada lengkap dan alamatnya di mana? Dalam kesempatan itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi juga menyoroti judi online di kalangan wartawan. Ia meminta semua pihak untuk saling mengingatkan demi pemberantasan judi online. Dari Jakarta, Tiara Dianti, Mei Siregar, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Ini kalau misalnya kita ngomongin judi online ya, situs judi online ini di mana-mana gitu kan. Bahkan banyak sekali dari anggota polisi pun banyak yang menggunakan atau
mencoba untuk melakukan situs judi online seperti itu. Dan ini yang saya sayangkan adalah wartawan-wartawan banyak juga yang terjerat seperti itu ya. Ini harus banyak sekali edukasi dan juga pemahaman bagaimana bahayanya dari judi online kayak gitu kan ya. Dan kalau misalnya dari pihak kepolisian juga sudah melakukan pengecekan setiap minggunya untuk melihat handphonenya masing-masing untuk melihat apakah menggunakan situs judi online atau tidak. Itu salah satu yang harus dilakukan sebenarnya ya. Oke, mudah-mudahan ini juga bisa efektif ya. Dan terkait bagaimana tentang judi online sendiri ya, memang sekarang jadi tantangan bersama. Betul. Karena ada atau nggak ada banyak sekali masyarakat yang melakukan itu, tapi semoga saja Anda tidak melakukan hal itu. Ini ada kabar dari Habibur Rahman, pemirsa, wakil komisi 3 DPR RI Habibur Rahman ini akan mengusulkan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI untuk segera memanggil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dan pemanggilan tersebut guna meminta data soal temuan 1.000 anggota DPR dan DPRD yang diduga terlibat bermain judi online. Disampaikan oleh PPATK kan bahwa judi online ini kan sudah merambah ke semua elemen masyarakat. Ada polisi main judi online, ada tentara main judi online, ada di pemerintahan ya. Begitu juga kan saya tanya di DPR ada nggak? Ya, tadi dijawab ada ya. Jumlahnya untuk DPR dan DPRD, ya bukan DPR RI saja ya. Itu DPR dan DPRD mencapai 1000-an kalau nggak salah. Ya tentu kami tertarik yang di MKD nih. Ya saya sebagai anggota MKD, saya akan usulkan di rapat pleno MKD agar kami memanggil PPATK ya dan meminta data tersebut. Wabil khusus ya atau terkhusus hanya untuk data-data anggota DPR yang diinformasikan diduga terlibat bermain judi online. Kalau kode etik kan jelas ya pasal 3 ayat 2 anggota DPR dilarang mendatangi tempat perjudian. Itu di kode etik. Nah, sanksinya bisa sanksi ringan, sanksi sedang atau sanksi berat tergantung materi perbuatannya masing-masing. Sementara itu, pemirsa, Polresta Bogor Kota menangkap selebgram asal Bogor karena mempromosikan situs judi online melalui akun media sosial. Saat diamankan, pelaku ternyata masih berstatus mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Bogor. Selebgram berinisial CN yang masih berusia 19 tahun ditangkap oleh Satreskrim Polresta Bogor Kota setelah diketahui mempromosikan situs judi online di akun media sosialnya. Pelaku terbukti melakukan perbuatan tersebut akibat tergiur dengan penghasilan 5 juta rupiah setiap bulannya. Pelaku berinisial CN ternyata masih berstatus sebagai mahasiswi di salah satu universitas yang ada di Bogor. Dirinya pun hanya tertunduk malu saat digiring oleh polisi ke Mako Polresta Bogor Kota. Pelaku yang juga selebgram dengan jumlah followers mencapai 17.000 ini ditangkap oleh Satreskrim Polresta Bogor Kota usai mempromosikan situs judi online di akun media sosialnya. Terungkapnya kasus ini saat tim cyber Polresta Bogor melakukan patroli cyber terhadap sejumlah akun sosial media dan didapati akun milik pelaku berinisial CN dengan menggunakan nama akun Clays melakukan promosi situs judi online. Pelaku pun langsung ditangkap Satreskrim Polresta Bogor tanpa perlawanan di rumah kosnya di wilayah Kota Bogor. Untuk pelaku kita jerat dengan undang-undang perjudian yaitu melalui undang-undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dengan ancaman 10 tahun penjara. Barang siapa tanpa hak dengan sengaja mentransmisikan muatan informasi elektronik bermuatan perjudian diancam dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dan ini tentunya akan terus kita gencarkan penangkapan operasi terhadap perjudian ini yang merupakan atensi dari Bapak Presiden Republik Indonesia dan juga atensi dari Bapak Kapolri. Demikian. Setiap melakukan promosi situs judi online di akun media sosial, pelaku mendapatkan bayaran mencapai 5 juta rupiah setiap bulannya. Akibat perbuatannya, pelaku yang masih berstatus sebagai mahasiswa itu dijerat dengan pasal perjudian pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor Simpo TV melaporkan.
Sementara itu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menegaskan akan menjatuhkan sanksi disiplin dan kode etik kepada anggotanya jika kedapatan bermain judi online. Dan dirinya juga mengatakan akan melakukan razia ponsel seluruh anggota secara rutin untuk memastikan tidak ada anggota yang bermain judi online. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto saat menggelar acara silaturahmi bersama insan pers di Polda Metro Jaya Jakarta pada 26 Juni 2024. Irjen Pol Karyoto mengatakan jika ada anggota yang terbukti bermain judi online, dirinya tidak akan segan-segan untuk memproses etik dan hukum kepada anggotanya. Oleh karena itu, ia akan melakukan razia ponsel anggota secara rutin untuk memastikan tidak ada yang bermain judi online. Hal ini mengingat terkait kasus anggota polisi yang dibakar oleh sang istri akibat lebih memilih bermain judi online daripada menyetor gaji ke istrinya. Ya nanti kita lihat hukumnya, apakah itu masuk di pasal 303, nah, kita lihat nanti. Dan secara disiplin, kode etik dan lain-lain, apalagi misalnya ada keluhan dari istrinya bahwa gaji tidak pernah diserahkan, tunjangan kinerja tidak diserahkan kepada istrinya, tiba-tiba habis, itu dampaknya banyak. Ya, ketika mereka kalah, duitnya nggak ada, keluarga bisa goncang. Dan kemarin kejadian di mana? Jawa Timur. Itu sebuah pembelajaran buruk yang harus kita pahami bahwa judi online adalah sangat merusak. Kalau langkah preventifnya apa Pak untuk anggota? Ya itu langkah preventif, kita minta kepada Kepala Satuan Wilayah, Kapolres, memerintahkan para Kasat, para Kapolsek untuk melakukan razia, buka handphonenya satu-satu, dilihat apakah. Nah, saya sendiri aplikasi kayak apa sih? Pak, kalau ada anggota yang ketahuan judi online dipecat gitu Pak? Nanti makanya kita lihat apakah dia masuk di ranah kode etik atau nanti di pidana. Dari Jakarta, Fahrizal Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Ya, Wira dan juga pemirsa, kalau misalnya kita berbicara tentang judi online ini ya banyak sekali yang dirugikan. Bukan hanya orangnya yang melakukan judi online-nya saja yang dirugikan, tapi juga masyarakat sekitar, apalagi orang-orang yang sudah berkeluarga seperti itu ya. Menjadinya adanya huru-hara perpecahan rumah tangga seperti itu. Kalau misalnya kita melihat, Wira dan juga pemirsa ya, kita kalau misalnya berbicara tentang Iya, tentang apa Festi? Tentang banyak. Aku kalau misalnya ini ya berbicara tentang soal judi online ini yang paling aku sedihkan gitu ya, sampai aku ini emosional banget, ya, sampai sensitif gitu ya. Ini salah satu yang perlu dilakukan oleh masyarakat gitu kan ya, apalagi dengan kepolisian juga akan melakukan salah satu pengecekan secara rutin. Dan ini juga ada kasus dari kepolisian sebelumnya terkait dengan judi online, polisi yang dibakar oleh istrinya. Ini loh korbannya. Ya. Daripada dibakar istri, ayolah mending kita bakar-bakar sate ya. Itu lebih enak ya, karena siapa tahu stok daging Idul Kurban kemarin masih ada, Idul Adhanya ya kan, mending basi dong sayang. Enggak dong, kan taruh di kulkas gitu kan ya kan. Jadi sekali lagi pemirsa, judi online itu nggak ada manfaatnya ya, pastikan ada untuk benar-benar menggunakan uang Anda untuk investasi sesuatu yang lebih menghasilkan. Dan kami berharap di tayangan ini Anda jauh lebih aware lagi tentang berita ini. Sejumlah informasi dan berita lainnya masih kami hadirkan. Menyapa Pagi balik setelah yang satu ini. Terima kasih Anda masih bersama-sama kami dalam program Menyapa Pagi Sinpo TV. Kenapa Festi? Kamu bersemangat pagi ya di segmen terakhir ya kan? Iya dong, kita harus sebenarnya sedih sih. Kita kan masih pengen banget berita-berita yang kita hadirkan buat pemirsa di rumah. Tapi kan kita kan keterbatasan durasi ya Wira ya. Dan keterbatasan waktu itu tadi kan ya. Tapi kan gitu kan? Betul. Festi, kita punya berita dari PT Telkom Indonesia yang mengatakan data pusat untuk nasional atau PDN yang sudah kena ransomware tidak bisa direcovery. Dan Telkom juga bekerjasama dengan BSSN, Kemenkominfo hingga Barreskrim Polri untuk melakukan penanganan.
Herlan mengatakan pusat data nasional ada di Surabaya, Serpong, dan cadangan di Batam. Dia menyebut data yang sudah kena ransomware di PDNS, Surabaya tidak bisa dipulihkan. Herlan kemudian mengungkapkan recovery yang dilakukan saat ini menurutnya pemulihan dilakukan dalam 2 tahap. Herlan menyebut Telkom telah berkomunikasi dengan penyewa atau tenan yang terkena dampak. Telkom juga mengkomunikasikan apakah tenan tersebut memiliki backup data atau tidak. Herlan mengklaim pihaknya bersama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSB, Kemenkominfo, Bareskrim, dan sejumlah tenan layanan pemerintah telah mengupayakan langkah pemulihan akibat serangan cyber tersebut. Tapi dari sumber yang dimiliki, data di PDNS 2 Surabaya yang terdampak tidak dapat diselamatkan. Kendati demikian, Herlan memastikan data yang tidak bisa dipulihkan itu tidak akan disalahgunakan pelaku peretasan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aduh, gak ngerti lagi deh kalau ini udah banyak ngomongin banget ini. hacker-hacker ya. Ya mungkin sih kalau misalnya kita melihat memang ini patut disyukuri teroris sudah tidak ada, tapi ini kasus hacker ini masih terus beredar di Indonesia. Salah satunya juga yang terjadi di Telkom Indonesia seperti itu yang sudah terdeteksi di Surabaya seperti itu banyak Kenapa sekali. Surabaya lihat saya Festi? Karena ini asal rumahmu kan Surabaya gitu Iya kan, sangat betul, disayangkan. tapi ya kita sekali lagi berharap bahwa apapun yang terjadi ini bisa segera ditangani oleh pemerintah karena sekali lagi banyak sekali data-data yang sudah dimiliki oleh Telkom begitu kan, Ini kan dan kita mungkin takutnya ada data nanti yang akan pastinya data-data yang disalahgunakan ya sangat Sel. penting gitu kan ya. Fest dong. Pasti, iya kenapa jadi gitu, kalau misalnya Sally? kita melihat juga kan data-data ini kan sangat data-data penting juga memerlukan pemulihan beberapa kali, bahkan ada 2 itu tahap dia. yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dan juga Kemenkominfo gitu untuk memulihkan kembali data-data tersebut. Mudah-mudahan ini cepat pulih ya. Semoga lekas balik data-data tersebut ya. Kita beralih ke informasi lainnya dalam rangkaian HUT Bayangkara ke-78 pada 1 Juli 2024, Mabes Polri menggelar bakti sosial kesehatan yang digelar di lapangan Karangpawitan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dan kegiatan layanan kesehatan gratis tersebut digelar di seluruh Polda di Indonesia. Mabes Polri menggelar bakti sosial atau kegiatan layanan kesehatan gratis pada Rabu 26 Juni 2024. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin acara puncak bakti sosial kesehatan yang berlangsung di lapangan Karangwitan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Kapolri yang didampingi Ibu Bayangkari menyerahkan bantuan kaki palsu untuk penyandang disabilitas secara simbolis. Bakti kesehatan telah dilaksanakan dari tanggal 30 Mei hingga 25 Juni 2024 oleh seluruh Bidokes Polda dan Rumah Sakit Bayangkara jajaran. Polri juga telah melaksanakan 2.000 kegiatan pengobatan umum, operasi katarak sebanyak 300, dan 100 pengobatan untuk anak stunting. Kapolri menyebut bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai wujud kepedulian sosial Polri kepada masyarakat dalam bidang kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu menyambut HUT Bayangkara ke-78, Korlantas Polri membagikan SIM D ke penyandang disabilitas di Satpas Simdaan Mogot, Jakarta Barat. Dalam kegiatan itu, sebanyak 22 penyandang disabilitas mendapatkan SIM D. Acara pembagian baksos dan bansos dalam rangka HUT Bayangkara di Satpasim dan Mogot diikuti oleh puluhan penyandang disabilitas. Selain itu, para penyandang disabilitas yang belum mempunyai SIM ikut serta dalam tes pengujian SIM D. Salah satu penyandang disabilitas merasa terbantu dengan adanya program SIM D lantaran hal itu sangat penting bagi dirinya sebagai identitas pengendara. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Raden Selamat Santoso mengatakan, sebanyak 33 penyandang disabilitas mengikuti praktek uji SIM. Hasilnya dari 33 penyandang disabilitas, sebanyak 22 orang dinyatakan lulus usai melaksanakan ujian SIM. Kalau saya sehari-hari menggunakan kendaraan SIM atau motor Vespan. Dan adanya SIM itu saya udah PD-nya saya itu udah seperti orang non disabilitas gitu kan. Non disabilitas bisa punya SIM, kami juga punya SIM. Berarti kan kami bangga juga, alhamdulillah dengan kepolisian diadakannya SIM itu udah. Kami udah di jalanan juga udah percaya diri, nggak dipandang sebelah mata. Kami ini sama, patuh dengan aturan. SIM punya pajak terus gitu. Pak, tadi kan Bapak ikut tes, gimana Pak, ada kesulitan nggak sih Pak? Enggak, itu kan kayak jalan-jalan begini udah biasa, saya jalan-jalan itu udah. Jadi nggak ada kesulitan, udah mantep lah. Sebelumnya pernah ikut tes SIM gitu Pak? Udah, kan saya duluan udah bikin SIM, jadi saya tes udah langsung lolos. Kalau tadi kayaknya
simulasi doang saya ikut karena udah punya saya SIM. Kalau umum bukan ulang tahun begini ya harus ujian dari awal. Kalau ini kan ada ulang tahun ini jadi kolektif dipermudah untuk disabilitas. Melaksanakan kegiatan bakti sosial di Daan Mogot ini sekaligus kita berikan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan dengan juga kepada para disabilitas yang membutuhkan, termasuk juga tadi sudah kita lihat kita memberikan SIM D kepada mereka yang sudah lulus melaksanakan ujian praktek teori maupun praktek. Kemarin sudah dilaksanakan, hari ini kita laksanakan. Ya dari kemarin yang mendaftar itu ada 33 orang dan yang lulus itu ada 22, yang 11 lagi mereka akan ujian lagi ulang. Nanti kalau lulus kita berikan lagi. Sementara ini SIM D ya, SIM D. Untuk D1 untuk mobil sementara masih dalam tahap pendalaman lagi untuk pemberlakuannya. Ya, kalau secara total sudah ada di rekap ya untuk kursi roda ya. Kursi roda kita lihat dari animo dari masyarakat yang membutuhkan ya, sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhan masyarakat itu pasti kita terpenuhi. Kita akan penuhi dari logistik kita penuhi kepada mereka semua di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia kemarin serentak. Jadi acara Bansos ini itu terlaksana dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 30. Itu yang dalam rangka Hari Bayangkara. Dalam rangka hari-hari yang lain tetap kita laksanakan juga. Kemudian terkait dengan pelaksanaan ujian SIM untuk penyandang disabilitas itu di seluruh Indonesia sudah diberlakukan. Ini ada Kasubdit SIM sudah mendata bagaimana seluruh Indonesia itu masing-masing satpas itu sudah bisa melaksanakan itu semua. Sebagai informasi, pelaksanaan ujian SIM D bagi penyandang disabilitas ini dilakukan di seluruh Indonesia di masing-masing Satpas SIM. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Akhirnya kita ya. sih berharap ya, tidak hanya pada saat HUT Bayangkara ke-78 saja ketika ada pelayanan atau kesehatan gratis ya, tapi mudah-mudahan kedepannya juga ini bisa menjadikan PR juga atau misalnya perhatian untuk masyarakat, karena banyak sekali masyarakat Indonesia yang memerlukan pelayanan kesehatan gratis gitu ya, apalagi di daerah-daerah terpencil seperti itu, Wira dan juga pemirsa. Dan sekali lagi yang merasakan atau memiliki kasus disabilitas ini bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Sumatera, tapi di seluruh penjuru tanah air. Betul, Dan semoga saja seperti yang dikatakan Festi bukan hanya tahun ini aja ya Festi ya. Kita berharapnya setiap tahun pasti ada program-program seperti ini. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Memasuki libur sekolah, tak sedikit emak-emak yang mendatangi pasar pagi ASMK Jakarta Barat demi membeli peralatan sekolah dengan harga yang murah. Banyaknya pembeli ini membuat pedagang mendapatkan keuntungan mencapai 40%. Alhamdulillah ya Fes. Luar biasa. Pasar ASMK Tambora Jakarta Barat mulai ramai dikunjungi pembeli. Di pasar ASMK ini tak sedikit emak-emak berburu peralatan sekolah lebih awal demi menghindari kenaikan harga. Salah satu pembeli, Fitri, mengatakan sengaja membeli peralatan sekolah lebih awal demi menghindari kenaikan harga. Semuanya include paket sekolah. Satu faktor kalau misalnya lebih awal itu harganya lebih murah. Soalnya kalau udah mendekati masa sekolah kan harganya kadang-kadang dinaikin. Yang satu kelas 3, yang satu yang masuk SMP. Maksud ini baru tahun pertama berarti? Iya. Harganya lebih miring dari toko lain. Iya. Satu paket sih palingan ntar ini mau beli tas, satu paket semua surat sekolah aja. Satu anak bisa 400.000 untuk biaya paketan sekolah doang. Paketan sekolah awal berarti kalau misalnya 2 tadi 400.000 gitu ya. Harga yang relatif murah dan banyak sekali aneka ragam peralatan sekolah, mulai dari Rp20.000 hingga ratusan ribu rupiah, menjadi pilihan emak-emak untuk memilih ke pasar ASMK. Bahkan meski terbilang musiman, pedagang yang tak menaikkan harga ini mengalami keuntungan sebesar 40%. Kalau untuk hari ini, ya mungkin ke depannya nanti mungkin belum terlihat ini sih, melonjak banget. Tapi sudah mulai ramai sejak kapan? Ya, dari minggu kemarin udah mulai ramai. Biasa aja, alat tulis aja. Persiapan anak-anak sekolah aja. Harga masih normal, masih sama aja saat ini. Ya paling tas gitu, seragam sekolah.
Buku mah tergantung kualitas juga ya. Dari yang ada yang 25.000 sampai ke atas. Ya tergantung kebanyakan di sini mah musik. Di pasar ini sering menjadi barometer masyarakat dari ibu kota Jakarta dan luar Jakarta, lantaran harga yang relatif murah dan juga terjangkau. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Ibu-ibu ini emang suka pinter tahu. Kalau misalnya kan ini kan jelang hari libur gitu kan ya, libur terus juga mempersiapkan peralatan sekolah dari mulai buku, sepatu, tas. Sebenarnya ini kan masih dengan jangka waktu yang mungkin memerlukan beberapa waktu lagi gitu. Tapi karena mengingat ini nantinya takutnya nih menjelang hari H itu gitu kan ya, harganya semakin naik. Jadi sekarang aja deh dibeli gitu ya kan. Itu pinternya ibu-ibu loh. Iya, ini luar biasa. Kalau nggak ada ibu-ibu kan gimana ya kita mau belanja nggak ada yang gitu kan. masak, Nggak ada ya yang kan? masak, nggak ada yang bersih-bersih, nggak ada yang bisa nawar gitu. Dan sekali lagi kita berharap sekali lagi dengan adanya banyak potongan harga yang luar biasa ini nantinya bisa membuat anak-anak Indonesia semakin bersemangat sekolah. Ya, bukan hanya ibu-ibu saja yang diuntungkan dengan harga yang sangat murah, tapi juga menguntungkan para pedagang di sana hingga naik 40%. Diskon 40% ya, keuntungannya sampai 40%. Oke, semoga saja informasi yang kami hadirkan bisa memberikan semangat ya. Tetap sebarkan cinta dan semangat terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Peci Rahmadi. Saya Wira Ananta, terima kasih, selamat pagi, Dan sampai jumpa.